Halo pengguna dimanapun Anda berada, ini dia rilis aplikasi kami terbaru untuk para pelaku usaha simpan pinjam di seluruh Indonesia. Nah, berikut adalah video tutorial aplikasinya terdiri dari 20 menu yang tersedia. Yang pertama ada menu home. Nah, menu home itu hanya ada tanda panah terbalik di pojok kanan atas dan tambah anggota. Nah, sebelum mengklik ke tanda panah ini, kita harus menambahkan dulu anggotanya. Nah, ada pom tambah anggota. Contoh yang pertama, kita buat anggotanya sama Sabda, nomor telepon. Alamat email ini bisa diisi ataupun tidak. Nah, begitupun dengan alamat. Terus kemudian setelah diisi, kita simpan. Nah, untuk verifikasi peminjaman kita akan melengkapi dengan kamera ya, jadi harus ada foto pendukung. Contoh kita ambil kameranya. Kita bisa atur ya untuk posisi gambarnya. Kalau jika sudah selesai, oke, nanti akan tampilannya seperti ini dan kemudian disimpan. Nah, nanti akan tersimpan seperti ini ya. Jadi anggota ini sudah terdaftar. Nah, untuk yakin ingin memulai, jika menekan sudah ada anggota di sini terus menekan tanda panah bolak-balik ini, yakin ingin memulai data anggota dia, itu nanti akan narik data. Jadi ini fungsinya adalah ketika data anggotanya sudah banyak, ini bisa narik data keseluruhan anggota. Oke, berikutnya ke menu simpan ya, menu simpan. Nah, berhubung anggotanya belum ada, ini di pojok kanan atas ada tanda plus. Ini untuk fungsinya menambah melihat data anggota. Juga ini juga bisa buat pilihan anggota. Nah, ini anggotanya sudah ada. Nah, anggota ini jika mau menyimpan, contoh ini sudah ada namanya ya, Sarda. Nah, ketika mau menyimpan, klik tanda plus di pojok kanan atas. Nah, nilai simpanannya berapa? Contoh 100.000. Jadi bukan hanya ini aplikasi simpan pinjam, jadi bisa menyimpan. Contoh simpanannya 100.000 rupiah. Ini berhasil menyimpan data simpan ini. Dalam menu simpan ini akan terlihat data simpanan. Tanggalnya berapa, jamnya pun berapa, bisa dilihat. Nah, kemudian ada menu pinjam. Pinjam juga sama, datanya itu masih kosong ya ketika belum ada anggotanya, tapi tadi sudah diisi, kita pilih anggotanya. Nah, sudah ada ini tadi simpanannya ya, 100.000 rupiah. Nah, pinjaman, data pinjamannya belum ada, tapi kita sudah milih nama anggota yang akan meminjam. Kita klik pojok kanan atas untuk mengeluarkan pomnya. Nah, contoh nilai pinjaman itu 500.000 rupiah. Nah, ada biaya admin, ada total pinjaman. Nah, biaya admin ini nanti dalam pengaturan aplikasi ya, ada presentasi nilai admin. Nah, jadi keterangan contoh ini pinjaman pertama ya, jadi kita simpan. Jadi biaya admin ini ditentukan oleh kita sendiri selaku
ada layanan simpan pinjam itu mau diberikan nilai biaya adminnya itu berapa persen dari total dari pinjaman. Nah, jadi disimpan. Nah, ini juga harus verifikasi foto juga, jadi kita membutuhkan verifikasi dalam bentuk foto ya. Nah, kita bikin kita geser lagi atau lagi, kita sudah pas, kita down. Oke, kita simpan. Nah, otomatis langsung ada di sini ya. Begitupun jika akan ada peminjaman lagi. Jadi nanti ketika diklik katakanlah ketika sudah ada data anggotanya, itu akan terlihat semua data. Berikutnya tarik. Nah, tarik ini berhubungan dengan menu simpan. Jadi tarik. Nah, anggotanya dipilih. Nah, ini ada tulisan 100 dan 510. 100.000 adalah nilai simpanan, terus 510.000 itu adalah total pinjaman. Ketika diklik ini, nama anggotanya masih kosong ya, ini karena mau narik uang yang tadi 100.000. Jadi nilai penarikannya contoh 50.000. Keterangannya penarikan pertama simpan. Jadi ini udah dikurangi saldo simpanan itu 50.000. Nah, berikutnya adalah angsur. Kita pilih anggotanya. Nah, ini kan Sarda jadi 50.000 karena sudah tertarik tadi ya 50.000. Nah, berikutnya ini yang 510 karena diangsur. Nah, ketika sudah pilih customernya atau anggotanya, ini kita plus untuk sisa pinjaman. Jadi berhubung ini angsuran pertama, jadi contoh ditentukan dalam 10 bulan, berarti dalam 1 bulan itu nilai angsurnya ya tergantung pengguna ya mau ngasih jadi tempo berapa lama. Ini tidak dibatasi, nilai angsurannya itu 510, total sisa pinjamannya 510. Contoh untuk pengangsurannya itu 50.000, terus disimpan. Oke, ini ada data langsung ke POM untuk di print struknya atau dikirim via WA lewat menu digital struk. Jadi kalau print struk kita menyediakan atau menyiapkan print Bluetooth ya, bermerek apa saja. Kalau bisa jangan pakai yang kabel karena lebih simple. Nah, ini nanti bisa di print. Contoh kita print struk, kita harus terkoneksi ke Bluetooth. Begitupun ketika kita mau digital nanti akan seperti itu. Seperti ini tampilannya. Jadi dalam struk total pinjaman 500, total angsuran 50, kekurangan angsuran 460.000. Nah, jadi akan seperti ini bisa dikirim struk. Oke, kita lanjut ke menu pemasukan. Nah, pemasukan ini adalah pemegang atau pengguna aplikasi ya. Jadi untuk klik nilai pemasukan, contoh mau pemasukan penambahan modal. Jadi penambahan modal itu bisa dilakukan atau bisa diinput lewat menu pemasukan. Contoh kita input 1 juta, keterangannya saldo awal sampai. Nah, ini akan ada ya. Nanti ini kalau di customer service ini nanti dalam perubahan akun bisa diganti dengan nama usaha Anda atau koperasi Anda atau mungkin disimpan pinjam RT dan lain sebagainya.
Oke, ini pengeluaran pun bisa diambil dari sini. Contoh, pengguna itu memiliki karyawan yang kanpas atau karyawan yang keliling, atau pengelolaan sendiri di rumah itu bisa ya, pengeluaran seperti gaji karyawan, pembelian OTK kita bikin ini ya simulasinya. Jadi pengeluaran ini bisa diklik dengan tanda plus. Nilai pengeluarannya beberapa, contoh 100.000 untuk pembelian apa? Pembelian atau pengeluaran ATK simpan. Nah, nanti akan muncul datanya seperti ini. Oke, kita akan masuk ke menu anggota. Nah, berhubung anggotanya masih hanya baru satu, tadi ya sudah disimulasikan mengenai saldo yang tertera nih, ada 50 dan 460. 50.000 adalah nilai simpanan, 460 adalah sisa angsuran. Ketika mau menambahkan anggota, itu bisa klik di sini, tambah, ada menu form tambah anggota. Jadi nanti bisa nambah anggota di sini ketika aplikasi itu sudah berjalan. Nah, kalau baru tadi nambah anggota bisa dalam menu home bisa, tapi setelah ada anggotanya itu sudah tidak bisa, jadi langsung ke anggota. Oke, berikutnya adalah user stop. Nah, di sini berhubung contoh pengguna itu memiliki karyawan yang bisa dipercaya untuk memegang semuanya. Nah, itu bisa nambah user di sini, user stop. Jadi user stop yang pengelola atau enggak kalau di lingkup RT itu ada pengurus RT yang istilahnya ngurusin simpan pinjam dan sebagainya. Jadi username ini dibuat, contoh username-nya itu sama, passwordnya bebas ya. Jadi yang simple, yang mudah diingat. Telepon. Oke, ini disimpan. Nah, ini bisa untuk beberapa step ya, jadi bukan hanya satu saja. Ini bisa ketika diklik itu bisa diedit, edit passwordnya atau dihapus. Oke, jadi bisa beberapa. Oke, berikutnya masuk ke menu laporan umum. Laporan umum itu ada keuangan anggota, keuangan bulanan, keuangan tahunan, total, nilai saldo. Keuangan anggota ini bisa dilihat seperti ini. Nah, ini bisa contoh 50.000 dan 460.000 ini ada nilai keuangan anggota ya. 50.000 adalah nilai simpanan, 460 adalah nilai pinjaman yang sudah terangsur tadi ya. Nah, ini bisa dipindahkan ke Excel, dikonvert ke Excel, ataupun nah ini bisa diklik tanda panah, bisa di-share ke semua media sosial yang terdapat dalam handphone pengguna. Nah, jadi ini laporan anggota nanti berbentuk Excel seperti ini. Nah, di bawah ini adalah jumlah anggotanya ada berapa, saldo simpanan berapa, saldo pinjamannya berapa setiap anggota. Jadi nanti kalau ada tambahan anggota banyak, berarti di sini saldo simpanan ada berapa, saldo pinjaman juga berapa, jumlah anggotanya bisa lebih dari satu. Ya, atau keuangan anggota, keuangan bulanan. Nah, ini pemasukan ada 1 juta, simpanan tadi yang 100.000, angsuran baru 50.000, penarikan simpanan itu 50.000, pengeluaran 100.000 yang tadi buat di ATK ya, terus peminjaman 500.000. Jadi pemasukan ini adalah saldo, jadi total saldo yang di bawah nih, uang masuk ada 1.150.000, uang keluar 650.000, dan si saldonya jadi 500.000. Ya, jadi hasil dari ini itu adalah rinciannya di atas ini dalam 1 bulan Januari. Nah, ini pun bisa dipindah atau di-share itu via Excel atau di-share seperti tadi ya, jadi tetap bisa menggunakan Excel atau di-share via WA atau email atau Bluetooth atau Google Drive, atau kalau pakai Xiaomi pakai Xiaomi.
Keuangan bulanan, ada keuangan tahunan di tahun 2024. Jadi nanti setiap tahun bisa ada laporan seperti ini, lengkap juga sama seperti laporan bulanan, cuma ini rekapan dalam kurun waktu 1 tahun di bulan berjalan. Tadi kita nilai saldo. Nah, sama ya, jadi nilai saldo itu pinjaman, pengeluaran, penarikan simpanan, angsuran pinjaman, simpanan dan pemasukan. Jadi apa yang kita lakukan dalam pencatatan di atas itu akan terekap dalam total nilai saldo atau dalam laporan umum. Berikutnya ke pengaturan akun. Nah, pengaturan akun itu berpengaruh terhadap ini ya, ada paling atas tuh logo simpan pinjam customer service. Nah, ketika ini diubah nama lengkap, maka secara otomatis nama dalam bawah simpan pinjam ini akan berubah sesuai dengan pengguna ya, usaha pengguna. Ini kalau ubah password mungkin tinggal dirubah ya. Terus berikutnya adalah ke pengaturan aplikasi. Nah, tadi ada pengaturan sistem ya. Pengaturan sistem itu tadi bilang ada biaya admin ya. Biaya admin itu ditentukan di sini. Jadi contoh persentase biaya admin itu 2%, maka ketika tadi peminjaman 500.000 berarti biaya adminnya 10.000 karena diambil 2%-nya dari 500.000. Nah, untuk jangka waktunya silahkan dipilih untuk Asia atau Jakarta, ujung pandang berarti. Jadi waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Jadi tinggal dipilih saja. Ini tergantung ya, persentase biaya admin itu tergantung pengguna mau berapa, karena ini bisa diedit ya, bisa diedit. Ini bisa jadi 5, bisa jadi 2,5. Jadi tergantung pengguna mau memberikan biaya admin berapa. Ini pengaturan struk. Jadi ini akan di header dan footernya ya. Contoh EQS simpan pinjam. Nah, nanti di struk timbul struk Bluetooth ya. Itu akan muncul EQS simpan pinjam. Footernya itu terima kasih. Itu terserah pengguna mau diisi sesuai dengan nama atau usaha koperasi atau simpan pinjamnya. Berikutnya adalah tanda tangannya dalam struk. Ini bisa dilihat, ini bisa dibersihkan. Nanti tanda tangan akan timbul dalam struk ketika kita ada tanda tangan. Contoh ini tanda tangannya disimpan. Berikutnya pengaturan database. Nah, ini hanya ada backup dan restore database. Jadi di sini ketika diklik pojok nih backup, maka data akan terbackup, maka akan muncul di sini. Nah, jadi untuk keamanan data bisa di backup atau di restore data di sini. Terus berikutnya pengaturan printer, pengaturan cetak struk ya. Ketika panjang karakter 32 ini menggunakan printer jenis contoh yang 58 ya, 58B itu seperti merek Capanda, karena kami untuk riset cetak struk biasanya pakai merek Capanda. Nah, ini bisa diaktifkan ya untuk otomatis Bluetooth off atau otomatis foto kertas, karena ini support untuk printer auto cutting. Jadi ada ketika diaktifkan maka akan otomatis potong struk jika printernya itu support. Nah, jadi silakan panjang karakter struk diatur, tapi ini standarnya 30 untuk yang 58 tadi simpan. Nah, berikutnya printer Bluetooth. Nah, ini printer ini adalah Bluetooth printer ya. Jadi ketika kita memilih salah satunya untuk koneksi ya, di printer Bluetooth ini, jika datanya masih kosong itu bisa di scan, atau kalau yang sudah banyak begini bisa di refresh untuk mengetahui printer Bluetooth mana yang aktif. Berikutnya
Ini aktivasi pengguna ya, jadi ini akan ketahuan aktivasi pengguna selama membuka aplikasi ini itu akan terekam di sini. Jadi ada histori atau riwayat setiap kita membuka aplikasi ini. Oke, ini ada customer service ya, terus update app. Jadi update app itu bisa dilakukan, nanti linknya bisa masuk ke Play Store atau kalau pakai Xiaomi biasanya masuk ke Xiaomi atau terus share app ini bisa melalui WA ya, tergantung handphone ya, biasanya media sosialnya itu tergantung jenis handphone ya. Nah, jadi ini bisa di share aplikasinya. Terus file data, nah ini file data yang telah digunakan itu contoh backupannya tadi 52 KB. Nah terus ini untuk data pertama tadi ada gambar, foto ya, terus data pinjaman dan sebagainya. Jadi total data yang ada dalam aplikasi serta backupannya di total itu ada 104 kilobyte. Ya mungkin seperti itu penjelasan mengenai aplikasi terbaru kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskannya. Jika kurang jelas mengenai aplikasi simpan pinjam elektronik, bisa hubungi customer service di layanan WhatsApp, dan tentunya bisa dibuka di menu customer service via WA. Oke, selamat mencoba untuk para pengguna yang usaha di bidang simpan pinjam. Salam sukses untuk kita semua. Semangat pagi.